Dan kenapa mereka bilang terang-terangan bahwa mereka selamat tapi masih berbuat dosa? Karena ada sebuah agenda. Permainan ini akan berjalan sampai akhir. Sungguh, permainan ini akan berjalan habis-habisan sampai ke neraka. Itulah tujuannya. Semua orang akan ke neraka, titik. Memang begitu, dan Yesus adalah satu-satunya obatnya. Dan iblis tahu ini, jadi dia berkata, jika dia jatuh, dia akan membawamu bersamanya. Karena itu, dia memberimu gereja-gereja palsu, doktrin-doktrin palsu, dan segalanya, semuanya dirancang untuk menjebakmu. Itulah yang terjadi selama ini. Mereka harus membuatmu berdosa sebelum mereka bisa menghancurkanmu. Mereka menjebak kalian dengan dosa agar iblis punya izin untuk mendapatkan kalian pada waktu tertentu. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan mereka semua adalah dengan melakukan apa? Saat kau ingin membasmi tikus di lotengmu, apa kau menangkapnya satu persatu? Apa cara terbaik untuk melakukannya? Kau racuni mereka. Pernah lihat racun semut? Ada jenis racun semut yang membunuh semutnya di tempat kan? Mereka melewatinya dan mati. Kau semprot mereka, mereka langsung mati kan? Apa gunanya itu? Tidak ada, karena ribuan lainnya akan muncul besok, kan? Apa cara terbaik untuk membunuh semua semut? Dengan menaruh racun yang tidak membunuh mereka seketika, tapi dibawa kembali ke sarang dan menyebar ke semua semut lainnya, lalu dalam waktu singkat semuanya akan mati. Konsep yang sama, itulah yang mereka lakukan padamu melalui gereja-gereja, meracunimu secara rohani, dan di luar gereja, di dunia sekuler, mereka juga meracunimu. Itulah sebabnya kita melihat wanita dewasa bergoyang-goyang. Itulah sebabnya orang merayakan penggunaan senjata dan penggunaan narkoba. Itulah sebabnya mereka bertepuk tangan dan bersuka cita dengan musik gangster dan lainnya, atau Megadeth, atau Slayer, karena itu. Karena mereka perlahan-lahan meracunimu. Racunnya harus bersifat rohani. Ini adalah perang rohani. Mereka menaruh racun di dalammu, kau memakan racun itu dan sekarang kau teracuni. Racun itu adalah hal, yaitu dosa, yang mengizinkan iblis untuk bertindak pada waktu yang tepat. Jadi pada waktu yang tepat, dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin orang. Membuatmu tetap dalam dosa, dan saat hari itu tiba, dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Begitulah adanya. Sesederhana itu, ini tidak perlu rumit. Setan itu tidak rumit. Walau dia bisa membuat beberapa hal jadi rumit dengan cepat, tapi dia sendiri tidak rumit. Hanya ada satu kebenaran, Yesus Kristus. Dan hanya satu jalan ke surga, melalui dia. Itu berarti setiap jalan lain akan membawamu ke neraka. Jadi jika tidak sesuai dengan kitab, maka itu dari iblis. Mengerti? Itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis, memang begitu adanya, dan iblis tahu, jadi dia memberimu gereja palsu, doktrin palsu, dan lainnya, dan sementara itu seluruh dunia di sekitarmu terus dipenuhi dengan aktivitas berdosa, sampai pada titik di mana kau berpikir aktivitas berdosa adalah norma sehari-hari. Pada titik itu, kau tidak akan punya kompas moral lagi, kau tidak punya pemahaman tentang apa yang benar maupun salah, dan hal-hal yang kau anggap benar lebih merupakan sebuah ide. Itu bukan perintah yang harus kau patuhi, tapi menjadi sebuah ide, sebuah ideologi yang sugestif. Pada titik itu, kalian sudah tertawan. Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk melawan kuasa kegelapan, meskipun iblis akan mempermainkanmu dan membuatmu